Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaifa halukum? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku sekalian, minggu depan insya Allah kita sudah memasuki PAS ya, penilaian akhir semester untuk di SMK Mutunya, yang itu artinya begitu juga dengan di boarding yang juga akan menyusul untuk melakukan PAS ya. Nah, ada satu lagi, kita selesaikan materi tentang perkawinan ya. Memang agak panjang materi ini, dan kemarin kita sudah bahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan kemarin sampai pasal 12 ya. Nah, hari ini kita coba baca lagi pasal 13 dan seterusnya. Langsung saja. Al-Madah Ats-Tsalitsata Asyar An-Nikahul Mamnu' idza mastawfa syurut al-muqarrarah. Bab 13 atau pasal 13, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Nah, jadi kalau ada suatu hal yang itu merupakan tidak terpenuhinya syarat pernikahan, maka itu bisa digagalkan atau dicegah atau di cancel pernikahan itu ya. Al-Madah Rabi'ata Asyar, pasal 14 dikatakan al-maqsudu minal mani'ina fil madah ats-tsalitsata asyar humul ahl fil usul wal furu' wal wali min ahadi tarfain. Yang dimaksud dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas ya, seperti bapak, kakek ya, atau ke bawah misalkan anak ya, atau yang lainnya, atau saudara, atau wali nikah, atau wali pengampu, atau salah seorang dari, baik itu dari mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Kemudian al-madah al-khamisata asyar az-zaujatu laha haqqun haqqu man'i zawaji zawjiha marratan ukhra biduni mukhalafatil madah ats-tsalitsah. Apa maksudnya? Yang dimaksud di sini bahwa mereka pada sebentar. Mereka dapat ya, yang tersebut dalam pasal 1 itu berhak juga untuk mencegah berlangsungnya perkawinan apabila berarti siapa zauja ya, salah si istri itu dapat mengajukan pembatalan atau pencegahan perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti dalam ayat atau pasal 1 tersebut ya. Jadi kalau dalam pengampuan tuh misalnya orang yang dalam kondisi kurang 100% ya, sehingga harus diampu karena dia tidak bisa memiliki dirinya sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya al-madah as-sadisata asyar 'ala al-muwazzafil muayyan man'un nikah syahs idza kana nikahuhu yukhaliful madah as-sabi'ah ats-tsaminah al-'ashrah wa ats-tsaniyata asyar. Bagi petugas yang ditunjuk dapat mencegah suatu perlangsungan nikah apabila pernikahan itu melanggar pasal 8, pasal 7, pasal 10 dan pasal 12 ya. Jadi ada keterkaitan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Kemudian al-madah as-sabi'ata asyar, al-madah as-sabi'ata asyar talbu man'i nikahi muwajjahun ilal mahkamah al-mawjudah fil mantiqati allati yaqidu fiha nikah. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum masing-masing di mana perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatatan perkawinan. Jadi kalau ada pembatalan pernikahan, pencegahan perkawinan, mengajukannya ke siapa? Pengadilan, atau dalam hal ini pegawai pencatat nikah di KUA ya. Kemudian
Ats-tsaminata asyar yumkinu ilgha'u man'in nikahi bi qararil mahkamah aw sahbit talabil muqaddam. Ya, pasal 18, pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Jadi pencegahan perkawinan itu bisa dicabut lagi. Jadi tidak selamanya kalau sudah diajukan pencegahan ya sudah, berarti nggak bisa nikah. Kalau karena suatu hal itu bisa dianulir, maka bisa dicabut ya pencegahan pernikahan tadi dengan cara apa? Ya, menarik kembali permohonan pencegahan di pengadilan. Oleh siapa ya? Oleh yang mencegah. Yang ajukan siapa? Kakeknya, bapaknya, atau siapa? Maka dia yang kemudian mencegah pernikahan tersebut. Menarik pencegahan pernikahan tersebut. Kemudian yang ke-19, la yajuzu ijra'in nikah idza kana al-man'u lam yushab. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan hukum belum dicabut. Jadi kalau sudah ada laporan untuk dicegah pernikahannya karena suatu hal, maka tidak boleh ada pernikahan sampai pencegahannya itu dicabut ya. Pasal 20 Al-Madah al-20, katibu 'aqdi nikah la yajuzu ijra'il 'aqdi idza 'arafa ma yukhalifu al-madah sabi'ah, thaminah, tasi'ah, 'asyrah wa thaniyah asyar. Pegawai pencatat pernikahan or dalam hal ini KUA itu tidak diperbolehkan melangsungkan ya perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12. Jadi kembali saling berkaitan pasal-pasal yang tadi ya, karena itu terkait dengan syarat dan rukun suatu pernikahan. Cuma ini bahasa undang-undang ya begitu ya. Nah, kemudian Al-Madah 21, mangkana nikahuhu marfud falahu haqqun li taqdimi talab ila al-mahkamah ila mantiqatin li isdaril qarar. Barang siapa yang pernikahannya itu mendapat larangan ya oleh undang-undang, maka ia ada hak ya untuk mengajukan kepada pengadilan ya untuk ditetapkan suatu putusan yang membolehkan upaya untuk dilangsungkan pernikahan. Jadi begitu ya. Al-Madah tsaniyah wa 20, an-nikahu batilun idza mastawfa syurutuhu. Suatu pernikahan itu adalah batil atau batal idza mastawfa syurutuhu, kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya maka sifatnya batal. Kemudian Al-Madah al-Thalithah wa 20, al-mustahiquna li taqdim ibtalin nikahum. Ya, orang-orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan adalah kita ulangi. Al-mustahiqun li taqdim ibtalin nikahum. Orang-orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan adalah yang pertama ahluz zauji waz zaujati min jihatil abwa. Keluarga suami atau keluarga istri dari garis bapak ya. Misalkan bapaknya, kakeknya atau pakdenya atau pokoknya orang yang masih dari garis bapak ya. Atau yang kedua siapa? Az-zauj atau az-zaujah, atau salah satu mempelai, baik itu mempelai laki-lakinya atau mempelai perempuan. Jadi yang bisa mengajukan upaya pembatalan pernikahan itu bisa keluarga dari garis bapak atau salah satu mempelai ya. Al-Madah ar-rabi'ah atau 20, likulli min az-zawjaini haqqu ibtali zawaji biduni ay yukhalifu al-madah tsalitsah wa rabi'ah. Setiap pasangan kedua mempelai punya hak untuk melakukan pembatalan pernikahan ya jika tidak tanpa kemudian melanggar pasal 3 dan pasal 4. Kemudian Al-Madah al-khamisah atau 20, yang ke-25 pasal 25, taqdimu talabi ibtalin nikah muwajjahun ilal mahkamah fil mantiqati allati aqada fiha nikah. Pengajuan pembatalan pernikahan itu diajukan ke siapa? Ke pengadilan di mana di daerah yang di situ dilangsungkan pernikahan.
Kalau Kabupaten Malang ya berarti di Kabupaten Malang, pengadilan Kepanjen. Kalau orang Malang Kota berarti di Malang Kota. Kalau orang Batu ya di Batu. Semalam ada sadisata wa ishrun, pasal 26, saqata haqqu ibtalin nikah min kulli tarfaini idza kanat syahadatun nikahi mazuratun lidzalika la budda min tajdidiha. Pasal 26, pembatalan pernikahan itu bisa batal min kulli tarfaini idza kanat syahadatun nikah mazuratun. Jika apa namanya jika tidak dihadiri oleh dua orang saksi, maka dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa atau suami dan istri. Maka dari itu harus ditajdid ya, diperbaharui syahadatun nikah al-mazurah tadi ya. Kemudian al-madah as-sabi atau isyrun likulli minaz zawjaini haqqu ibtaliz zawaji idza kana 'aqiduhuma tahta tahdid ya. Seorang suami atau istri bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Jadi kalau diancam ya nikah karena ancaman itu bisa mengajukan pembatalan pernikahan. Kemudian pasal al-madah as-sabi atau isyrun pasal 27 likulli minaz zawjaini haqqu ibtaliz zawaji idza kana aqduhuma tahta tahdid ya. Sudah tadi. Pasal 28 as-saminata wa isyrun butlanun nikah mabdu'un ba'da khuruji qararil mahkamah walidzalik al-qararu tsabitun mundu al-'aqd. Jadi batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan. Jadi pembatalan pernikahan itu akan berlaku setelah diputuskan oleh hakim. Atasi atau isyrun likulli minat tarfaini haqqu taqdimul ahdil maktub bainahuma tsumma qudima ila al-muwazzaf al-katib. Ya. Setiap pasangan suami istri ya atau kedua mempelai ya hakku takdimil ahdil maktub ya mempunyai hak untuk melangsungkan perjanjian tertulis ya yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ya. Apa perjanjiannya? Likulli minaz zawj wa zawji mas'uliyatun kabiratun lil hafidhi ala istiqrar al usra allati hiya asasul mujtama. Karena dalam pasal 30 selanjutnya bahwa kedua suami istri punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelanggengan dan juga menjaga asas-asas berkeluarga dan juga bermasyarakat. Sehingga seringkali ada ta'liq nikah ya, perjanjian-perjanjian yang itu dicatat ketika seorang itu nikah. Nah, nggak boleh melanggar. Kalau melanggar konsekuensinya paling parahnya bisa jatuh talak dan lain sebagainya ya. Nah, itu kurang lebih pasal ya. Nanti kalian bisa baca sendiri selanjutnya. Dan di penutup semester kali ini saya coba simpulkan lagi ya apa yang sudah kita ambil. Cukup banyak ya. Kita dulu pernah ambil pada bab pertama itu tentang al-jinayah ya, tentang hukum pidana Islam, kemudian tentang hudud ya, hukum masuk juga dalam hukum pidana Islam. Kemudian al-baghi ya, ini lebih ke siasah ya. Al-baghi ini pemberontakan. Kemudian kita sudah dulu ambil juga konsep darul ahdi wasyahadah ya, bagaimana Indonesia ini dalam pandangan Muhammadiyah merupakan sebuah konsep darul ahdi wasyahadah. Kemudian kita juga ambil al-qadha'u fil Islam ya, pengadilan dalam Islam seperti apa, dan juga terakhir kita ambil ahkamun nikah, hukum perkawinan dalam Islam itu seperti apa. Nah, silakan itu yang sudah kita ambil bisa dipelajari lagi, dimurojaah lagi ya, seperti apa poin-poinnya, dibaca lagi dan dibuka lagi file-filenya yang sudah saya kirim kemarin dan sudah di-share ke kalian. Nah, itu silahkan dibaca-baca lagi ya, sehingga ilmunya bisa lebih melekat begitu ya, ilmunya bisa lebih kuat lagi.
dan wawasan kita juga bertambah terkait daripada apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, sehingga mungkin itu dulu untuk semester kali ini, kita cukupkan di bab nikah. Ini pun sebenarnya kebanyakan ya, tapi karena memang nanti kita sesuaikan apakah kemudian ujiannya sampai bab nikah atau cukup sampai darul ahdi wasyahadah ya. Cuma kemungkinan sampai darul ahdi wasyahadah saja ya. Jadi ahkamul jinayah, ahkamul hudud, ahkamul baghi ya, dan darul ahdi wasyahadah. 4 itu yang insyaallah pasti kita coba ujikan ya nanti di ujian PAS untuk boardingnya. Nah, sedangkan yang al-qadha fil Islam dan ahkamun nikah itu kita masukkan di next semester saja. Itu ya. Baik, itu dulu untuk semester kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa ada manfaatnya. Sampai jumpa pada semester depan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.